3 gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Anjloknya kereta api terjadi di dekat stasiun Kedung Gede. Seluruh penumpang dipastikan selamat. Petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta anjlok. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir bahkan sempat membuat akses dari Cimahi menuju Bandung terputus. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Cimahi sejak Jumat siang, mengakibatkan air dari Sungai Ciputri meluap. Akibatnya, banjir memutus akses warga dari Kampung Cigugur menuju arah Jalan Mahar Marta Negara. Genangan air 60 cm ditambah debit air yang kencang membuat para pengendara yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok ataupun terbawa arus. Dia itu nyerobot, cuman dia ngegasnya ragu-ragu. Jadi dia kan posisi mesinnya di tengah tuh, di atas, jadi naik ke atas. Jadi dia nggak kuat lah. Tadi saya dorong lagi ke belakang gitu. Itu pas posisi air masih agak tinggi berarti? Oh, tinggi, sekitar 60 lah. 60 sentian, sekarang udah agak surut. Udah agak surut sekarang. Tadi motor 2 korban udah ada. Itu gimana kalau yang motor? Ke bawah arus. Sampai jatuh gitu berarti? Ya, nyangkut di situ tuh. Oh, siap. Untuk udah ditutup berarti di sini? Ya, udah ditutup. Banjir di titik tersebut kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Namun seiring intensitas hujan yang perlahan mereda, banjir pun cepat surut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah. Sebuah rumah bahkan nyaris hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, keleding. Ya Allah, satu kinepol lagi pipit, kinepol. Banjir bandang yang menyapu sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat sore membuat masyarakat sempat histeris. Banjir lur Sukolilo. Banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menutup akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan sulit untuk dilewati. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Rumah yang diketahui milik Sunoto tersebut, sebagian temboknya sudah runtuh terbawa aliran sungai. Ini rumah di tepi sungai mengalami longsor. Yani itu rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Untuk kerugian ditaksir sekitar hampir 300 juta karena rumahnya ini tidak bisa dipakai lagi. Jelang tengah malam, banjir berangsur surut. Petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat gotong royong membersihkan sisa lumpur di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan banjir ini akibat gundulnya hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Hari keempat banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah semakin meluas hingga sore hari ini. Ketinggian air diantaranya 30 sampai 50 cm. Tingginya genangan air hingga kini tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, tapi juga permukiman warga. Banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Sejumlah pompa dikerahkan untuk menyedot dan membuang air ke sungai terdekat. Petugas pun
dari lalu lintas dari Polsek Genuk berjibaku mengatur lalu lintas. Selain itu, tenda dapur umum juga telah didirikan untuk mencukupi kebutuhan warga yang mengungsi. Situasi terkini banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe sudah ada rekan kami Andre Aprianto di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Andre, apakah banjir masih tinggi pada sore hari ini? Baik, selamat petang Arlita dan juga pemirsa. Memang benar Arlita bahwa di hari keempat pasca banjir yang menerjang Pantura, Semarang Demak, tepatnya di Jalan Kaligawe Semarang ini, air banjir saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda adanya penyusutan atau mulai turun debit airnya. Meski terlihat mulai surut, namun situasi terkini dapat kami gambarkan bahwa situasi di Jalan Kaligawe Semarang masih terlihat sepi, lengang, dan hanya kendaraan-kendaraan yang besar saja yang bisa melintas atau berani menerjang ketinggian air. Di sini juga tampak aktivitas warga yang menggunakan perahu rakitan untuk melakukan aktivitas malam hari warga saat ini. Di jalur Pantura Semarang Demak ini juga terlihat Polsek Genuk Sari Semarang melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk membuat satu arus saja. Jadi hanya satu arus digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang melintas menuju ke Kabupaten Demak ataupun sebaliknya. Saat ini di depan saya juga masih terlihat jika biasanya deretan toko ataupun warung ini sering menjajakan dagangannya hingga dini hari, untuk saat banjir ini terlihat tutup sejak 3 hari yang lalu. Saat ini juga bisa kami gambarkan Arlita dan juga pemirsa, aktivitas warga di sekitar Jalan Kaligawe Semarang masih terlihat lalu lalang untuk beraktivitas di malam hari, meskipun lingkungannya masih dikepung banjir. Seperti ini Arlita dapat kami sampaikan pula situasi di ujung Jalan Kaligawe, tepatnya di sebelah timur Sungai Banjir Kanal Timur. Petugas gabungan juga sudah mulai mendirikan dapur umum untuk menyuplai kebutuhan logistik warga, mengingat di sepanjang jalur Pantura Semarang Demak ini di Jalan Kaligawe Raya terdapat 30.000 lebih jiwa yang terdampak banjir kali ini. Aktivitas warga masih terlihat lalu lalang untuk memenuhi kebutuhan di malam hari mereka. Hanya beberapa toko ataupun warung yang masih buka, dan satu jalur ini ditutup hanya untuk lalu lalang warga. Hanya jalur kanan yang masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan besar. Demikian Arlita, informasi dari Kaligawe, Jawa Tengah. Informasi lebih lanjut akan kita update kembali. Kembali ke Arlita di studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Andre Aprianto yang melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di kawasan Cawang, Jakarta Timur Sabtu pagi, kini sudah kembali beroperasi dengan normal di seluruh lintas pelayanan. Gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial, para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek.
Sementara manajer Public Relations Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.